Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini hari Kamis pekan kedua, jamaah sekalian, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1447 Hijriah atau 13 November 2025. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian rutin di Majelis Taklim Ar-Raudhah ini, 1 bulan sekali di hari Kamis pekan kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan niatan kita dalam rangka thalabul ilmi dan mencatatkannya sebagai tambahan dalam amal-amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari pembahasan yang telah lalu sama sekalian, di mana di pertemuan yang lalu kita sampai di surah Abasa. Insyaallah kita akan lanjutkan di surah berikutnya, yaitu surah An-Nazi'at. Ya, surah An-Nazi'at, surah yang ke-79, ya, atau surat yang kedua dari juz Amma. Coba kita lihat tafsirnya terlebih dahulu. Ya, tafsirnya di halaman 1529 ya. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Ya. Surah An-Nazi'at, ya, di awal-awalnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan malaikat-malaikat. Ayat yang pertama, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dijelaskan tentang makna wan nazi'ati gharqa, yaitu para malaikat yang mana mereka mencabut nyawa, tanzi'u al-arwah, arwah bani Adam, ya, para malaikat yang mencabut nyawa roh-rohnya bani Adam. Ada yang dicabut nyawanya dengan usr, ya, dengan keras, waliyadzubillah. Ada yang dicabut nyawanya dengan suhulah, dengan mudah. Ya, ini tafsir dari wan nazi'ati gharqa. Coba kita lihat dalam tafsir yang lain ya, coba sekalian, dalam Zadul Masir fi ilmi tafsir, ya, ini karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, ya, dijelaskan wan nazi'at, ya, ada 7 pendapat. Pendapat yang pertama, malaikat-malaikat yang mencabut roh-rohnya orang-orang kafir.
para malaikat yang mencabut roh-rohnya orang-orang kafir. Nah, ini tafsiran ini dari sahabat Ali, Ibnu Mas'ud, ya, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Ya, Ibnu Abbas mengatakan para malaikat yang mencabut jiwa-jiwanya Bani Adam. Ya, juga dikatakan oleh Imam Masruq. Pendapat yang kedua yaitu al-maut. Ya, al-maut yanzi'un nufus. Ya, kematian yang dengannya mencabut jiwa-jiwa. Pendapat yang ketiga, annahan nafs hina tunza, jiwa ketika dicabut rohnya. Ya, pendapat yang keempat, nujum, ya, bintang-bintang, min ufuk, ya, dari ufuk ke ufuk yang lain, terbit kemudian terbenam. Ya. Pendapat yang kelima, annaha al-qissi tanzi'u bis-sahm. Ya, pendapat yang keenam, wuhus. Ya, wuhus itu binatang-binatang buas. Ya, pendapat yang ketujuh, az-zimah. Ini beberapa pendapat sama sekalian. Insyaallah yang kita pilih dari pendapat-pendapat yang 7 ini adalah pendapat bahwasanya wan nazi'ati gharqa, para malaikat yang mencabut nyawa Bani Adam. Ya. Bani Adamnya secara umum, malaikat yang mencabut rohnya Bani Adam. Ada yang dengan keras, waliyadzubillah, ada yang dengan mudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan saat kita diambil ruh kita oleh malaikat pencabut nyawa. Ya, yang kita kenal dengan malaikat Israil, ya. Tapi biasanya bahasa hadis itu malakul maut, ya, malaikat pencabut nyawa. Ya, ada hadis yang panjang, ya, itu rujukannya di hadis Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib, ya, kurang lebih 1 halaman setengah, ya. Di situ disebutkan bagaimana rohnya orang-orang yang beriman ketika dicabut dan rohnya orang kafir ketika dicabut. Kalau rohnya orang yang beriman ketika dicabut itu diawali dengan datangnya malaikat rahmat. Ya, nanti malaikat rahmat itu mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Disapa dulu, ya, oleh malaikat rahmat seperti itu, baru nanti dicabut oleh malaikat maut. Ya. Tapi kalau rohnya orang kafir, waliyadzubillah, sapaannya dengan sapaan yang keras, ya, dan kemudian baru dicabut oleh malaikat maut. Yang dicabut apa jamaah sekalian? Roh dalam tubuh. Nah, rohnya di mana? Allah yang Maha tahu. Ya, tadi kita nggak tahu keberadaan roh, tapi ada dalam tubuh kita. Di bagian yang mana Allah yang Maha tahu, rahasia Allah. Nah, apa ada dalam tubuh kita rohnya? Ada. Kalau tidak ada, kita nggak bisa hidup. Ya, roh itulah nanti akan dicabut, ya, jamaah sekalian, oleh malaikat maut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diawalkan, tidak pula diakhirkan. Ya, jadi tidak diundur, tidak pula dimajukan. Ya, kalau belum datang saatnya, nggak akan datang malaikat maut. Kalau sudah datang masanya, tidak akan diundurkan. Tidak akan diajukan maupun diundurkan. Nah, baik. Kemudian dalam tafsir lanjutannya jemaah sekalian, kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya, jadi faminhum man ta'khudhu ruhahu bi'usrin. Ada yang malaikat itu mengambil ruhnya Bani Adam dengan susah, dengan berat. Ada di antara Bani Adam yang diambil ruhnya dengan mudah. Ya, jadi ini sifatnya umum, ya. Malaikat-malaikat pencabut apa? Nyawa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Nah, di sini kalau terjemahannya jemaah sekalian lebih kepada malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ya, kalau dalam tafsir
lebih umum sifatnya ya. Ada yang keras, ada yang dengan mudah. Wan nasyidati nasda. Ya. Afan, saya ulang ya. Jadi wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nah, kemudian wan nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya, jadi sudah tepat ya di sini terjemahannya. Yang lemah lembut itu di ayat keduanya, Ibu-ibu sekalian, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya, ini yang maksud Imam Ibnu Katsir, wa minhum man ta'khudhu ruhahu bisuhulah wa ka'annama halathu min nasyatin. Ya, jadi ada yang dicabut ruhnya dengan mudah, ya, seakan-akan diambil ya ruhnya tersebut dengan nasyat, ya, dengan penuh semangat. Ya, kan itu kata lafadznya wan nasyitati nashta. Insyaallah demikian ya tafsiran dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, berbagai macam kejadian sama sekalian, keadaan manusia itu pada akhirnya adalah memang menuju al-maut atau kematian. Ya, ada yang diuji dengan sakit, ada yang sehat, ya meninggal. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang apalagi sama sekalian yang dalam keadaan siap, tidak siap, ya semuanya berakhir dengan apa? Al-maut atau kematian. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, usia yang barokah, yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehat semoga kita bisa manfaatkan ya hidup ini dengan kebaikan dan mardhatillah. Amin ya rabbal alamin. Lanjutannya, wasabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepatnya, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepatnya. Ya. Ya. Menurut Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an, mereka adalah para malaikat. Bagaimana bisa turun dari langit sama sekalian? Ya. Malaikat itu Allah berikan apa? Sayap. Ya, Allah berikan sayap yang dengannya bisa terbang, ya juga bisa turun. Ya. Jadi dari bumi ke langit, dari langit ke bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fasabiqati sabqa. Tiba-tiba keras suaranya. Ya. Fasabiqati sabqa, ya, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Ya. Yang ditafsirkan di sini yaitu al-malaikah, ya para malaikat. Fasabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Ya, coba kita lihat ya dalam Zadul Masir. Ya, fasabiqati sabqa, sama sekali ya di sini ada 5 pendapat. Ya. Ada 5 pendapat, ya, di antaranya annaha al malaikah, mereka adalah para malaikat. Ya. Kemudian di dalam makna al-kalam ada 3 aqwal, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan tasbiqus syayatin, ya, para malaikat itu mendahului, ya, para syaitan-syaitan dalam wahyu menuju para nabi dan para rasul. Lebih cepat ya, mendahului dari para syaitan tersebut. Ada yang mengatakan tasbiqu bi arwahil mu'minin, mendahului dengan cepat terhadap roh-rohnya orang-orang yang beriman menuju al-jannah, menuju surga. Ada juga yang berpendapat sabaqat bani Adam ilal iman, mendahului bani Adam kepada iman. Ya, maksudnya wallahu alam bisawab, para malaikat lebih dulu beriman daripada kita. Ya, karena mereka memang diciptakan lebih awal dari manusia.
Mana yang lebih dulu, malaikat atau Nabi Adam? Malaikat. Ya, berarti mereka sudah beriman lebih dulu. Ini pendapat ya, mereka lebih dulu beriman dari Bani Adam. Ya. Nah, ini pendapat yang pertama. Mereka para malaikat mendahului apanya? Ada 3 pendapat untuk yang pertama. Nah, pendapat yang kedua yaitu annaha anfus al-mu'minin. Yang mendahului itu jamaah sekalian jiwa-jiwanya orang-orang yang beriman. Mendahului para malaikat dalam kerinduan kepada Allah. Ya, mungkin kita bertanya kok bisa sampai ada beda penafsiran. Ya, sebab di ayatnya itu kan tidak langsung secara spesifik malaikat, tapi menggunakan apa? Fasabiqat. Mereka yang mendahului, sabqa dengan cepat. Ya, kecuali kalau lafaz kalimatnya itu seumpama sama sekalian bahwasanya para malaikat yang mendahului dengan cepat, ya jelas. Tapi di sini kan tidak disebutkan konkret malaikat, ya, sehingga ada penafsiran. Ada penafsiran para malaikat. Nah, ini terbagi menjadi 3 pendapat. Yang kedua, jiwa orang-orang yang beriman yang dimaksud tadi. Mendahului para malaikat dalam kerinduan untuk menuju kepada perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqbidunaha wa qad ayanatis surur. Ya. Kemudian ketika dicabut ya jiwa-jiwa orang yang beriman itu, mereka dalam keadaan apa? Senang ya, dalam keadaan bahagia. Pendapat yang ketiga jamaah sekalian, kematian. Al-maut, kematian itu yasbiqu ilan nufus, mendahului kepada jiwa-jiwa. Pendapat yang keempat jamaah sekalian adalah al-khail. Ya, ini ya insyaallah ya. Coba saya pastikan. Ya, khail itu kuda. Ya, kuda itu kan cepat. Gerakannya cepat apa lambat? Cepat ya. Berarti kuda yang cepat ya, misalnya dikonotasikan ya, misalnya dalam medan jihad fi sabilillah itu kan dengan cepatnya. Fasabiqati sabqa. Ada juga yang mengatakan nujum, ya nujum itu bintang-bintang. Sebagiannya lebih cepat daripada yang lain dalam peredarannya. Nah, mana yang dipilih oleh Imam Ibnul Jauzi, penulis kitab ini, tidak dijelaskan. Beliau hanya memaparkan pendapat pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Ya, wallahu alam bisawab. Kalau kita runut dari ayat yang pertama, ada malaikat-malaikat yang mencabut. Ayat kedua, maka ayat ini ya insya Allah wallahu alam bisawab lebih kepada para malaikat. Ya, supaya nyambung dengan sebelumnya. Kan wan nazi'ati gharqa, para malaikat jamaah sekalian. Berarti runutnya insya Allah yang dimaksud juga para malaikat. Ya. Dulu ada perkataan ya guru saya dulu waktu di kuliah itu, beliau menjelaskan kalau ada penafsiran sama sekalian ya, itu kita tidak berarti mengatakan ini benar-benar tafsiran yang sebenarnya, karena yang Maha Tahu itu pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan kata lain jamaah sekalian, penafsiran itu sifatnya apa? Pendekatan terhadap apa? Ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab ayat suci Al-Quran itu kan maknanya apa? Luas. Maknanya luas. Para ahli tafsir, para sahabat, para ulama itu berusaha menafsirkan ya ini seperti apa? Pendekatan ya terhadap makna dari kalimat-kalimat dalam setiap ayat. Bisa difahami ya, sama sekalian. Ya, jadi seperti pendapat ini, pertama, kedua, ketiga. Kecondongan kita lebih kepada yang pertama. Nah, kita nggak mengatakan mutlak ini yang benar ya. Bisa jadi yang lain juga benar pendapatnya. Tapi kecondongan kita kepada pendapat yang pertama, para malaikat yang mendahului. Sehingga dalam terjemah dipilih yang pendapat tersebut.
Ya, coba kita lihat terjemahnya, yaitu fasabiqati sabqa, dan dalam kurung malaikat-malaikat yang mendahului dengan apa? Kencang. Fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Ya, lihat di footnote, diterjemah di footnote 1551. Ya, dalam ayat 1 dan 5 sampai dengan 5 Allah bersumpah, ya ini ya, dengan para malaikat-malaikat yang bermacam-macam sifat dan urusannya, bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, sebagian ahli tafsir berpendapat ayat-ayat tersebut kecuali ayat kelima Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Nah, sekarang kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Sampai mana tadi? Fal mudabbirati amra, ya menurut sahabat Ali, Mujahid, Atha, Abu Shalih, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi bin Anas, dan Imam As-Suddi, mereka adalah para malaikat. Ya, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tudabbirul amra minas sama'i ilal ard, ya mereka mengatur perkara dari langit menuju bumi, yakni maksudnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah demikian ya. Dalam tafsir Zadul Masir dijelaskan jemaah sekalian tentang ayat ini. Ini ya. Fal mudabbirati amra. Ini ya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya para malaikat. Berkata Imam Atha, ya, Imam Atha ini Imam Atha bin Abi Robah, ya. Wukilat bi umurin arrafahumullahu al-amala biha, ya. Jadi mereka para malaikat yang tertentu tersebut diwakilkan kepada mereka urusan-urusan untuk mereka lakukan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkata yang lain ya, Abdurrahman bin Sabit, yudabbir amra ad-dunya. Ya, para malaikat itu mengatur urusan dunia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya disebutkan malaikat Jibril alaihi salam, ada malaikat Mikail ya yang ditugaskan terkait apa? Hujan, ya, turunnya hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah perintahkan malaikat Mikail. Ya, sama juga yang mencabut nyawa kita, yang mematikan kita Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah perintahkan malaikat pencabut nyawa untuk mencabut. Yang menurunkan hujan Allah, tapi Allah perintahkan malaikat Mikail untuk hal tersebut. Yang menumbuhkan tumbuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah wakilkan kepada malaikat Mikail, gitu ya. Ini ada malaikat maut yang ditugaskan mencabut jiwa-jiwa anak Adam. Malaikat Israfil yang ditugaskan untuk apa? Meniup sangkakala. Ya, dan begitulah jemaah sekalian. Ini beberapa contoh para malaikat yang ditugaskan dalam urusan apa? Fal mudabbirati amra. Baik, nah sekarang di sini ada pertanyaan jemaah sekalian. Nah, ini menarik sekali ya. Di sini ada pertanyaan. Duh, mana tafsirnya? Satu lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan. Zadul Masir ya. Nah, ada pertanyaan. Nah,
Soalnya di sini bersambung semua huruf-hurufnya. Jadi harus teliti. Fa in qila, kalau dikatakan mana jawaban dari sumpah-sumpah ayat 1 sampai 5, ya, mulai dari wan nazi'ati gharqa sampai ayat yang kelima sama sekalian, jawabannya mana? Misalnya begini. Demi Allah saya akan berbuat demikian. Kan berarti jawabannya sama sekalian. Kalau kita lihat di dalam konteks ayat tersebut, ayat 1 sampai 5, coba perhatikan ya, ayat 1 sampai 5, kan di sana firman Allah bagaimana? Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta wasabihati sabaha fasabiqati sabaqa fal mudabbirati amra, demi semua ya. Lah, lalu apa? Jawabannya apa sama sekalian? Nah, di sini ada dua pendapat. Ada dua pendapat sama sekalian. Ada yang mengatakan jawaban dari sumpah-sumpah Allah tersebut yaitu pada ayat 26. Pada ayat 26 dari surah yang sama, surah An-Nazi'at, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ibrah bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, jawabannya itu secara tersirat. Secara implisit ya, secara tersirat sama sekalian, implisit, yaitu takdirnya la tub'atsunna wa la tuhasabanna, kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dihisab. Ya, kalau menurut pendapat yang kedua ini berarti seakan-akan jemaah sekalian dari ya sumpah-sumpah Allah tersebut ayat 1 sampai 5, setelah yang kelima jawabannya apa? La tub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan dan kalian wahai manusia benar-benar akan dihisab. Coba ayat ke-6 ini jawabannya atau bukan? Demi sampai kelima, lalu yauma tarjufur rajifah, apakah jawabannya? Iya, tapi bukan jawaban dari 1 sampai 5. Nah, dalam tafsir Zadul Masir tadi dijelaskan, kalau ada yang mengatakan mana jawaban dari ayat 1 sampai 5, jawabannya itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ayat 26-nya, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ada juga yang mengatakan tersirat. Tersiratnya apa? Artinya apa? Tersiratnya setelah fal mudabbirati amra, maka la tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba saya beri contoh ya. Misalnya ibu bersumpah, demi Allah, ada lanjutannya atau tidak? Kalau orang bersumpah demi Allah saja atau demi Allah, ada lanjutannya. Lah lanjutannya ini apa sama sekalian? Nah, itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ada yang mengatakan tersirat. Maksudnya la tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan dan akan dihisab. Ya, insyaallah demikian ya sama sekalian. Ayat yang berikutnya, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Nah, sehingga di sini ada dalam kurungnya sama sekalian. Ayat ke-6 ini ada dalam kurungnya, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan. Saya perhatikan di layar, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan, kurung tutup. Ini berarti jawaban. Dari dua pendapat tadi jawaban yang mana? Ya, kan ada dua pendapat. Pendapat satu apa dua? Dua.
Ya, sehingga di sini sesungguhnya kamu akan dibangkitkan. Kan di sini nggak ada sesungguhnya kamu akan dibangkitkan. Tapi ini jawaban dari sumpah Allah ayat 1 sampai 5. Baik, dalam kurung sesungguhnya kamu akan dibangkitkan yauma pada hari tarjufu ar-rajifah. Tiupan yang pertama itu menggoncangkan. Ya, rajifah itu apa jemaah sekalian? Tiupan ya, tiupan yang pertama. Tarjufu menggoncangkan. Menggoncangkan apa? Menggoncangkan alam. Tiupan apa? Sangkakala. Tiupan sangkakala yang pertama. Tatba'uha akan mengikuti ha itu adalah rajifah, akan mengikuti tiupan yang pertama ar-radifah, tiupan yang kedua, sangkakala yang kedua. Coba kita renungkan ya, kapan ini terjadinya? Hari kiamat, yang mana kita imani adanya tiupan sangkakala. Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupnya. Malaikat Israfil itu sudah siap, ya, ibaratnya seorang muazin sudah siap di depan sangkakala, di depan mikrofonnya. Kapan datang waktu sholat langsung adzan. Malaikat Israfil seperti itu. Jadi sudah siap, tinggal nunggu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukannya duduk atau nunggu baru diperintah, tidak, sudah siap di depan sangkakala tersebut. Sangkakala bentuknya bagaimana Allah yang Maha tahu. Nah, tinggal nunggu perintah, diperintah langsung akan ditiup sangkakala dan akan hancur alam semesta. Nah, tiupan pertama itu menggoncangkan alam, ya, karena kejadiannya apa? Kiamat, ya, sudah tidak ada lagi kehidupan dunia, hancur alam ini, jamaah sekalian. Dalam banyak ayat, dalam surat-surat yang sudah dipelajari di juz ammah, banyak mengisahkan tentang apa? Kejadian hari kiamat. Ya, nanti tiupan sangkakala pertama diiringi oleh tiupan sangkakala yang kedua. Ya, baik. Nah, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huma an-nafkhatan. Jadi keduanya itu adalah dua tiupan. Nafkhah itu kan tiupan ya. Al-ula wa tsaniyah, tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Ya, demikianlah ya pendapat yang lainnya dari Imam Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Duha dan yang lainnya. Ya. Naam. Ya. Ya, insyaallah demikian. Kemudian bagaimana keadaan di hari kiamat itu dijelaskan di ayat berikutnya. Qulubu yauma idzi wajifah. Ya, qulub, hati-hati. Qulub jamak qalbun, yauma idzin, ketika itu, pada waktu itu, di hari itu, wajifah, sangat takut, sangat takut. Ya, apa maksudnya jemaah sekalian? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari wajifah itu adalah khaifah. Khaifah. Khaifah itu takut. Kenapa takut jemaah sekalian? Ya karena hari kiamat, hari yang besar, hari yang apa? Sangat dahsyat sekali. Ya. Dalam keterangan yang lain coba kita simak ya, dalam tafsir Zadul Masir jemaah sekalian. Ya. Nah, di sini ya. Qulubu yauma idzi wajifah. Ya. Hati-hati pada hari itu wajifah. Syadidatul ittirab, sangat bergoncang. Kenapa? Karena manusia melihat apa? Ahwalu yaumil qiyamah.
kejadian-kejadian besar di hari kiamat. Ya, apa kejadian besarnya? Nah, sudah kita pelajari. Di antaranya apa? Bumi digoncangkan. Ya, ya besar kejadiannya. Ya, ini beda dengan gempa bumi ya. Gempa bumi yang biasa itu di sebagian daerah. Kalau ini semua buminya digoncangkan. Lalu apalagi langit dalam keadaan apa? Terbelah, dalam keadaan wahiyah, lemah. Dalam keadaan seperti itu jemaah sekalian. Bintang-bintangnya berjatuhan, intatharot, berserakan. Kemudian mataharinya dalam keadaan apa? Digulung sampai apa? Hilang apa namanya? Sinarnya. Kemudian apalagi gunungnya hancur. Ya, bukan satu gunung ya, semua gunung. Semua gunung ya, jangankan semua gunung ya, satu gunung saja ya erupsi atau ya ini ya luar biasa kejadiannya, apalagi semua gunung digoncangkan sampai hancur. Ya, waliyadzubillah. Kemudian keadaannya sangat besar, lautnya ditumpahkan, fujirat ya, ditumpahkan. Ya sudah nggak karu-karuan ya, berarti sudah kacau ya, kacau alam ini dalam keadaan sudah tidak terkendali. Jamaah sekalian, ini memang kemauan Tuhan yang Maha Kuasa, dan dunia dalam keadaan sudah tamat ya, kiamat jamaah sekalian. Dan inilah kejadian yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mana kita mengimani akan kejadiannya meskipun belum datang saatnya, namun sesuatu yang akan datang dan dijanjikan pasti datangnya. Ya. Hati takut ya, hati takut jemaah sekalian. Ya. Kapan terjadinya Allah yang Maha tahu ya. Kita hanya diberitahu harinya, yaitu hari Jumat, dan tanda-tandanya, tanda-tanda kedekatan hari kiamat ya, banyak sekali. Kalau merujuk ya ke buku kayak Asratus Sa'ah ya, tanda-tanda hari kiamat, itu disebutkan ya, tanda pertama, kedua, ketiga. Ya, diantaranya dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW, wafatnya beliau. Ya, termasuk juga yang terjadi di akhir zaman ya, diantaranya taqarrubuz zaman, zaman semakin mendekat, semakin cepat. Mautul faja'ah, kematian mendadak. Termasuk juga kathratul harj ya, banyaknya pembunuhan, ditumpahkannya darah. Termasuk juga banyaknya kemaksiatan, merajalela, hilangnya amanah ya, dan kejadian-kejadian atau tanda-tanda yang lain. Nah, nanti menjelang hari kiamat ada 7 besar tanda kedekatan hari kiamat. Salah satunya adalah munculnya Dajjal, termasuk juga terbitnya matahari dari arah sebaliknya. Ya, ini kejadian-kejadian besar ya jemaah sekalian. Kemudian bagaimana pandangan manusia? Absaruha khasyi'ah. Pandangan-pandangan manusia dalam keadaan khusyuk. Khusyuk di sini tafsirkan dzalilah, hina. Pandangan manusia dalam keadaan terhina. Ya, terhina atau tertunduk. Ya, kalau kita lihat dalam terjemahnya, absaruha khasyi'ah, pandangannya tertunduk. Ya, ini keadaan yang besar ya sama sekalian. Ya, jadi absaru ashabiha, jadi pandangan-pandangan pemiliknya atau manusia itu dalam keadaan dzalilah, terhina, haqirah, hina, karena melihat kejadian-kejadian yang besar di hari itu. Kemudian lanjutannya jemaah sekalian, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, orang-orang kafir berkata, a inna, apakah sesungguhnya kami benar-benar lamarduduna, akan dikembalikan fil hafirah, kepada kehidupan yang semula. Lihat footnote di sini. Ya, setelah orang-orang kafir mendengar adanya hari kebangkitan sesudah mati, maka mereka itu heran dan mengejek, sebab menurut keyakinan mereka tidak ada hari kebangkitan
itulah sebabnya mereka bertanya dengan nada seperti itu. Aina lamarduduna fil hafirah, apakah memang benar-benar kami akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Berarti mereka ingkar ya terhadap adanya hari berbangkit. Ya. Ya di sini kata Imam Ibnu Katsir, orang-orang musyrikin Quraisy, ya orang-orang jahiliyah dulu, dan siapa yang sependapat dengan ucapan mereka, mereka itu mengingkari hari berbangkit. Mereka menganggap hal itu mustahil. Ya. Sebab apa? Mereka berpikirnya manusia itu akan masuk ke kubur, nanti akan hancur, nggak mungkin akan bisa dibangkitkan. Nah, mereka berpikir seperti itu sama sekalian. Ya, jadi tamazzuq ajsadihim, ya jasad mereka berkalang tanah, ya hancur tulang belulang mereka, ya maka mereka mengingkari. Lamarduduna fil hafirah, a inna lamarduduna fil hafirah, a idza kunna 'idhaman nakhirah, ya apakah kalau tulang-tulang kami sudah hancur, ya kami akan dibangkitkan juga. Ya. Kita lihat di halaman selanjutnya jemaah sekalian. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan pula apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Qalu tilka idzan karratun khasirah, ya. Kalau begitu itu adalah pengembalian yang merugi, ya maksudnya untuk apa? Untuk apa kami akan dibangkitkan kembali? Ya kan sudah hancur gitu ya. Mereka menolak jemaah sekalian. Ya. Maka di sini kita lihat ya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya. Bacaan nakhirah itu ada yang membaca nakhirah. Nakhirah maksudnya baliyah, hancur. Ya. Yaitu al-'azmu idza baliya wa dakhalatir rihu fihi, ya apabila ya tulang itu telah hancur, ya jemaah sekalian, yang bahasa kita ya telah berkalang tanah, ya. Nah, mereka mengingkari tilka idzan karratun khasirah, ya. Jadi maksudnya la in ahyana Allahu ba'da an namuta lanakhsaranna, kalau memang benar Allah membangkitkan kami setelah kematian, maka itu adalah sebuah kerugian. Ya, dengan kata lain ya percuma, ya nggak ada gunanya. Ini mereka seperti itu semua sekalian. Nah, ini termasuk pengingkaran ya. Kalau kita orang yang beriman mengimani. Ya, dalam rukun iman yang keberapa? Yang kelima ya, iman kepada hari akhir, ya termasuk cakupannya iman akan adanya hari kiamat, iman akan adanya tiupan sangkakala, iman akan adanya kehidupan di alam barzakh, termasuk juga iman akan adanya hari berbangkit. Nah, ini kita imani. Kita imani meskipun hal itu belum terjadi, tapi kita mengimani dengan seyakin-yakinnya. Ya, ada beberapa contoh dalam Al-Qur'an. Coba siapa yang mencoba menyebutkan contoh dalam Al-Quran? Allah menunjukkan kepada kita bagaimana Allah ciptakan yang telah mati hidup kembali. Coba diingat-ingat dalam Al-Quran, misalnya kisah apa? Apa? Oh iya benar. Di masa siapa itu? Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim bilang ya, Rabbi arini kaifa tuhil mauta, ya Rabb tolong tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ya maka Allah balik bertanya, qala awalam tu'min, belumkah engkau beriman? Bahkan ya Allah, hamba telah beriman tapi agar tentram hati hamba. Maka disuruh mengambil apa? 4 ekor burung jemaah sekalian, lalu disuruh nyembelih, disuruh memotong-motong dagingnya, dicampur-campur. Ya, ibu kalau motong ayam misalnya, ayamnya lebih dari 1 kan bercampur, nggak tahu. Ini burungnya 4 dipotong-potong, campur, nggak tahu yang mana yang ini. Nah, disuruh nyebar
di atas bukit-bukit. Habis itu disuruh memanggil. Ketika dipanggil langsung jadi 4 ekor burung yang datang kepada Nabi Ibrahim. Siapa yang menghidupkan kembali? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Allah yang Maha tahu. Ya, karena ini kuasa Tuhan ya. Tuhan pasti maha mampu, maha menciptakan, dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang lain yaitu kisah di masa Nabi Musa. Ya, ketika tentang sapi betina dia. Ya, ingat kisahnya ya. Siapa yang bisa mengisahkan? Ya, benar sekali ya. Jadi ada orang kaya lalu dibunuh oleh keluarganya karena keluarganya itu kepingin dapat apa? Warisan. Ya, nggak sabar kepingin dapat warisan. Akhirnya apa? Ditaruh di depan rumah salah seorang Bani Israel. Ya, lalu mereka geger tanya pada Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya diperintah nyembelih sapi betina. Dari bagian sapi itu dipukulkan, orang itu hidup lagi. Lalu mengatakan, menjelaskan siapa pembunuhnya. Padahal sudah mati jadi sekalian, dihidupkan oleh Allah, kemudian mati lagi. Ya, ini diantara bukti ya bahwasanya Allah Maha mampu menciptakan yang telah mati. Ya. Baik, kemudian sama sekalian Allah berfirman di ayat selanjutnya, fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Ya, ayat berapa ini? 13. Fa innama sesungguhnya pengembalian itu maksudnya dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya itu adalah hanya dengan 1 kali tiup saja. Ya, maksudnya dengan 1 tiupan sangkakala saja Allah akan membangkitkan semua hamba-hambanya. Fa'idahum bisahirah, maka dengan serta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Ya, tafsirannya fa innama huwa amru minallah la mathnawiyya fihi wa la ta'kid fa idzan nas qiyamun yanzurun. Ya, jadi Allah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, yang mana dengan itu tiba-tiba manusia berdiri hidup kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ditiupnya oleh malaikat Israfil tiupan sangkakala al-ba'ts, berbangkit. Ya, tanda kebangkitan apa? Ya, bukan nasional, bukan internasional lagi ya, tapi interzaman ya, interzaman ya, seluruh zaman dari seluruh manusia yang ada di dalam perut bumi. Fa'idhal awwaluna wal akhiruna qiyamun baina yaday ar-rabb azza wa jalla yanzurun. Tiba-tiba manusia yang terdahulu, yang belakangan masa hidupnya, mereka tiba-tiba berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang turun. Ya, dalam keadaan melihat, dalam keadaan berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Ya, bagaimana dibangkitkannya? Ini dijelaskan dalam hadis ya. Di antaranya dalam keadaan hufatan, auratan, ghurla. Ya, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan belum dikhitan. Ya, jadi mereka menghadap Rabbul Alamin di ardul mahsyar, di padang mahsyar. Ya. Nah, ayat yang berkaitan Al-Isra 52, Al-Qamar 50, An-Nahl 77. Saya ulangi, ayat yang berkaitan Al-Isra 52, Al-Qamar 50, An-Nahl 77. Ya, ini Imam Ibnu Katsir ya, ketika menghubungkan ya dengan ayat yang lain, ayat yang lain, ayat yang lain. Ini kira-kira beliau buka dulu apa dari hafalan? Kayaknya dari hafalan ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi 13
tingkat ya keilmuan para ulama ya. Jadi kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, di ayat yang berbeda dihubungkan dengan ayat yang dibahas. Ini insya Allah ya dari hafalan ya Imam Ibnu Katsir yang sangat luar biasa. Ya, zaman itu kan belum ada alat pencarian seperti sekarang ya. Kalau sekarang kita bisa mencari ya, di laptop, di HP kita, nyari ayat tertentu, masukkan kata, insya Allah ketemu. Ini zaman dulu kan belum ada. Ini dari hafalan beliau sangat luar biasa. Nah, ya. Nah, ya, Syekh Fauzan hafizahullah taala ketika membahas tentang hal itu beliau menjelaskan wallahu a'lam ya. Apakah bumi yang sama ataukah bumi yang baru? Ya kan ada keterangan yauma tubaddalul ard ghairal ard. Ya, ketika diganti bumi dengan bumi yang lain. Ya, jadi pertanyaan barusan itu apakah manusia dibangkitkannya itu di bumi yang ini ataukah bumi yang berbeda? Allah yang Maha tahu. Tapi yang jelas kita dikumpulkan di ardul mahsyar ya, di padang mahsyar. Apakah di bumi ini atau bumi yang baru? Allah yang Maha tahu. Demikian insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Fa idzahum bisahirah. Kita lihat halaman setelahnya. Tiba-tiba mereka berada di sahirah, yaitu permukaan bumi. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahirah itu adalah al-ardu kulluha, bumi ini secara keseluruhan. Ada yang mengatakan permukaan bumi. Ada yang mengatakan mereka manusia itu asalnya di bawahnya, sekarang mereka diletakkan di atasnya. Ya kan dalam kubur kan berarti dalam perut bumi. Dibangkitkan berarti ke atas permukaan bumi. Ya, ke atas permukaan bumi. Ada yang mengatakan sahirah yaitu makan al-mustawi, tempat yang rata. Ya. Baik, insyaallah demikian. Ini menunjukkan ya keimanan kita akan adanya hari berbangkit menghadap Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya. Lanjutannya, ya di sini dikasih judul ya. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun ya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ataka hadithu Musa, sudahkah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Nabi Musa? Idnadahu rabbuhu, ketika Rabbnya memanggilnya, menyerunya, bil wadil muqaddas, di lembah yang suci, tua, yaitu lembah yang bernama Lembah Tua. Ya. Nah, di sini ya tadi yang ayat kita sampaikan tadi, ya kalau yang mengatakan bumi yang berbeda, dalilnya ini ya, surat Ibrahim 48. Ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, ya, was samawat, ya ketika bumi itu digantikan dengan bumi yang lain. Demikian pula langit-langit, wa barazu lillahil wahidil qahar. Ya, jadi Allah yang Maha mengetahui ya, apakah bumi tempat nanti kita dibangkitkan itu bumi yang sama atau bumi yang berbeda, Allah yang Maha mengetahuinya. Baik, ayat berikutnya, hal ataka hadithu Musa, sama sekalian.
Ya, bawah ya. Dzikru qissati Musa wa annaha ibra liman yakhsha. Nah, ini judul ya, judul. Tapi sepertinya bukan Imam Ibnu Katsir di sini untuk memudahkan kita. Untuk memudahkan kita dikasih judul di sini. Yang bawahnya baru Ibnu Katsir. Penjelasan tentang kisah Nabi Musa dan bahwasanya kisah Nabi Musa itu adalah ibrah bagi siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah kabarkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hambanya dan Rasulnya Nabi Musa alaihi salam ketika Allah mengutus beliau kepada Fir'aun. Ya, Fir'aun ini gelar raja-raja di Mesir ya Mas sekalian. Ya kayak kaisar, kayak ini ya, kalau di Romawi. Ya, kalau ini Fir'aun ya. Tapi Fir'aun yang dimaksud di sini Fir'aun di masa Nabi Musa alaihi salam, seorang raja yang zalim, seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan ya. Wa ayyadahullahu bil mu'jizat, lalu Allah bekali nabinya Nabi Musa alaihi salam dengan mukjizat. Siapa yang bisa menyebutkan mukjizat Nabi Musa? Di antaranya tongkat bisa berubah jadi ular. Lalu yang kedua apa? Lautan ya. Ya, itu kejadiannya ya. Tapi asalnya tongkat bisa berubah jadi ular. Sama satu lagi tangan yang memancarkan cahaya. Baik. Ketika Allah kuatkan Nabi Musa dengan mukjizat, lalu mendakwai Nabi Musa alaihissalam, saya ulangi, mendakwai Fir'aun, Fir'aun tetap dalam kekufurannya, dalam pengingkarannya, sampai mendapat hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai nanti di ayat yang ke-26-nya ya, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Nah, apakah engkau telah mendengar wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khabar Nabi Musa alaihi salam ketika diseru oleh Rabb-nya ya, di lembah yang suci, muqaddas ditafsirkan mutahhar. Tua yaitu lembah tua ya, yaitu ismul wadi, yaitu nama wadi. Wadi itu lembah ya jemaah sekalian. Seperti dalam surah Toha ya, di lembah tua. Kemudian dalam surah Toha dirinci ya, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau wahai Nabi Musa alaihi salam menuju Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas ya. Nah, ini salah satu nabi dan rasul ya jemaah sekalian dari kalangan Bani Israel ya, Nabi Musa alaihi salam. Idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqul hallaka ila an tazakka, dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau hanya kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Fa'arahul ayatal kubra, lalu Allah perlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Ya. Ya, di sini tafsirannya ya. Jadi hallaka ila anta zakka, maksudnya apakah engkau mau memenuhi ya, seruan untuk engkau mensucikan dirimu dengan taat dan menerima dan pasrah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu aku menunjukimu menuju Rabbmu ya, menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, fatakhsha, sehingga engkau merasa apa? Fatakhsha, engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Farahul ayatal kubra, lalu Allah Nabi Musa menampakkan kepada Fir'aun, yaitu apa sama sekalian? Mukjizat. Apa arti mukjizat? Mukjizat artinya perkara-perkara yang melemahkan, yang tidak tertandingi. Ya, secara asal kata mukjizat, mukjiz ya, mukjiz itu sesuatu yang melemahkan.
Maksudnya itu nggak bisa ditandingi sama sekalian. Mukjizatnya perkara-perkara besar yang Allah perjalankan kepada para rasulnya sebagai bukti kebenaran apa yang mereka sampaikan. Mukjizat yang nggak bisa ditiru, nggak bisa diimbangi, ya sehingga ketika tukang sihirnya Fir'aun, nah, itu kan ketika berhadapan dengan Nabi Musa, ya mereka melemparkan seakan-akan ular pada hari itu tipuan. Nabi Musa melemparkan tongkatnya jadi ular beneran. Nah, itu tukang sihirnya Fir'aun tahu sama sekalian, tahu kalau tongkatnya Nabi Musa yang berubah jadi ular itu bukan sihir. Tukang sihir itu tahu apa enggak sihir apa bukan? Tahu, pasti tahu sama sekalian. Ya ibaratnya orang yang ahli sesuatu bisa bedakan enggak yang asli sama yang enggak? Pasti tahu. Ya, ilmu sihir kan ilmu hitam. Tukang sihir itu tahu enggak mana sihir mana bukan sihir? Tahu. Nah, ketika melihat tongkatnya Nabi Musa jadi ular, mereka tahu dan yakin ular itu bukan sihir, tapi ular beneran, mukjizat sama sekali. Dan mereka tahu ini bukan sihir, maka dari itu mereka menyatakan imannya. Mereka beriman tukang sihirnya Fir'aun. Di hari itu juga mereka dibunuh oleh Fir'aun. Ya, bayangkan ya, di hari itu beriman. Di hari itu juga mereka disalib oleh Fir'aun, ya dibunuh semuanya oleh Fir'aun. Jadi satu hari beriman di penghujung hidupnya dan mereka insya Allah masuk surga. Masya Allah ya. Ya. Jadi luar biasa ya. Ini hujah yang nyata. Ya. Jadi tukang sihirnya Fir'aun itu beriman di hadapan Fir'aun, di hadapan pembesar, di hadapan mereka yang melihat kejadian ketika itu. Tapi mereka tidak gentar, tidak goyah, meskipun diancam Fir'aun akan dibunuh, dan dibunuh beneran. Ya. Di hari itu juga, ya. Jadi Fir'aun ya seperti itu keadaannya, dan begitulah jemaah sekalian. Nabi Musa menunjukkannya mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai dalilan wadihan, bukti yang nyata akan kebenaran apa yang beliau sampaikan. Lanjutannya, fakadzaba wa 'asa, maka kadzaba mendustakan. Siapa yang mendustakan? Fir'aun. Kan dhamirnya huwa, wa 'asa dan mendurhakai. Artinya Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling. Yas'a, berusaha, seraya berusaha menantang Nabi Musa alaihi salam. Ya. Jadi kadzdzaba bil haqq, ya, jadi Fir'aun ya mendustakan kebenaran, menyelisihi apa yang mestinya dia taat. Hatinya mengingkari. Ya, kemudian jemaah sekalian, zahir batinnya demikian, ya, kafara qalbuhu. Ya, demikian pula zahirnya, ya. Kemudian jamaah sekalian, adbara yas'a, ya, lalu berpaling dan menantang, ya, menantang Nabi Musa alaihissalam. Apa maksudnya menantang? Jam'uhu, ya, Fir'aun mengumpulkan, ya, para tukang sihir, ya, sehingga mukjizatnya Nabi Musa itu tongkat berubah jadi ular, karena di masa itu yang terkenal apa? Sihir, yang terkenal sihirnya, sehingga mukjizatnya apa? Melampaui itu semua, ya, supaya bisa bertemu dengan para tukang sihir, ya, dan bisa menghadapi Nabi Musa alaihissalam yang membawa sesuatu yang besar dari mukjizat-mukjizat. Fahasyara fanada, lalu Fir'aun yang mengumpulkan rakyatnya, lalu dia berseru, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Nah, kata Ibnu Abbas dan Imam Mujahid, kalimat tersebut diucapkan oleh Fir'aun setelah ucapannya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu bagi kalian ada Tuhan selainku.
40 tahun setelahnya. Maksudnya 40 tahun sebelum kejadian Fir'aun didakwahi oleh Nabi Musa, 40 tahun sebelumnya itu Fir'aun sudah bilang kepada rakyatnya, aku nggak tahu ada sesembahan selainku. Nah, 40 tahun berikutnya ketika didakwahi Nabi Musa, Fir'aun bilang kepada rakyatnya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Apa ibarat yang bisa diambil di sini sampai sekalian? Apa ibarat yang bisa diambil? Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la 40 tahun setelah dulu Fir'aun mengatakan aku tidak mengetahui bagi kalian sesembahan selainku. Apa kira-kira ibrah yang bisa diambil? Kesombongan Fir'aun. Ya, ada lagi? Apa kira-kira ibrah yang lain yang barangkali bisa kita tarik? Apa? Perkataannya ya. Ada ibrah lain jemaah sekalian. Ini tersirat ya di benak saya, wallahu alam bisawab, yaitu menunjukkan bahwasannya wallahu alam bisawab Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah di usia 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Sebab apa? 40 tahun yang lalu mengucapkan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. 40 tahun kemudian mengucapkan ana rabbukumul a'la. Kapan mengucapkan ini? Ketika mengumpulkan rakyatnya mau ngadepi Nabi Musa. Berarti Nabi Musa ketika itu posisinya Rasul, mendakwahi Fir'aun. Berarti kan diutus jadi Nabi dan Rasul. Paham jemaah sekalian? Ini bisa menjadi isyarat ya. Wallahu a'lam bishawab, Nabi Musa diutus usia 4. Kan dari kecil di istilahnya Fir'aun. Dari bayi ya jemaah sekalian, bayi terus sampai remaja, sampai nanti nolong orang dari kalangan Bani Israel, lalu memukul orang Mesir sampai nggak sengaja meninggal, lalu pergi Nabi Musa sampai pada akhirnya menikah, sampai pada akhirnya sama istrinya, kemudian di padang Sahara, padang pasir, lalu Allah memanggil Nabi Musa dan Nabi Musa menjadi kalimullah, lalu diutus jadi Nabi dan Rasul sampai ketemu Fir'aun mendakwahi. Nah itu semua jemaah sekalian kurang lebih rentannya 40 tahun. Insya Allah demikian. Ya, ini tafsiran Ibnu Abbas ya. Jadi kan Imam Mujahid, Fir'aun mengatakan kalimat ini setelah mengucapkan 40 tahun yang lalu ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya berarti ketika mengucapkan kalimat yang pertama dalam surat Al-Qasas, itu kan Nabi Musa masih apa? Bisa jadi belum lahir, bisa jadi masih bayi sekalian. Paham ya? Fir'aun sudah mengatakan dia adalah Tuhan bagi kaumnya, bagi rakyatnya. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirah. Fa'akhadha, maka Allah mengambilhu dia Fir'aun itu nakal ya azab akhirah akhirat wal ula dan azab dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran ya bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ya, kita lihat dalam tafsir, intaqamallahu minhu, Allah membalasi Fir'aun dengan balasan yang setimpal, dengan balasan yang keras ya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Fir'aun balasan akhirat dan juga dunia. Ya.
Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ya, sesungguhnya pada demikian itu terdapat ibrah, tanda atau ibrah ya, pelajaran bagi orang yang takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kisah ya Fir'aun dalam Al-Qur'an, kisah Nabi Musa yang banyak sekali ya dalam Al-Qur'an teman sekalian, termasuk juga di dalam surat yang lain ya. Kalau kita perhatikan ya, sama sekalian coba kita ambil salah satu ayat yang berkaitan. Dalam surah Ad-Dukhan ya, ayat yang ke-25 sama sekalian. Ya. Dalam surah Ad-Dukhan ya, di antaranya ini kisah ya bagaimana ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Bapak sekalian, ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel, ya Allah firmankan, kam taruku min jannatin wa uyun, berapa banyak mereka meninggalkan kebun-kebun, taman-taman dan mata air ya, jadi Fir'aun merasa bangga dengan kerajaannya, merasa sombong, mengaku dirinya Tuhan. Ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam, sama sekalian, secara tidak langsung Fir'aun tidak menyadari dia meninggalkan apa? Kerajaannya. Berapa banyak mereka meninggalkan kebun-kebun dan mata air. Sampai nanti pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan lautan, kan Bani Israel mengatakan apa? Inna lamudrakun, kita pasti akan tersusul. Yang depannya laut, belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi Nabi Musa alaihissalam dengan teguh ya beliau mengatakan apa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Rabbku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa itu apa? Memukulkan tongkatnya ke laut. Nah, sekarang nggak jadi ular. Sebab apa? Nggak ketemu tukang sihir sudah. Ya, ini berbeda konteksnya laut. Nah, dengan hikmah Allah, lautnya jadi 12 daratan. Ya, ketika 12 daratan yang merupakan jumlah kabilah Bani Israel. Masing-masing lewat masing-masing daratan tersebut. Kemudian setelah mereka selamat, Fir'aun dan bala tentaranya masuk, lalu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru nyadari beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihi salam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sudah tidak bermanfaat karena sudah dalam keadaan di nazar atau akhir kehidupan. Ya, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ya, inilah jawaban dari salah satu pendapat dari ayat 1 sampai 5 surah An-Nazi'at tersebut. Baik, sekarang kita masuk kepada ayat-ayat berikutnya. Ya, di sini dikasih judul ya. Membangkitkan manusia adalah mudah bagi Allah seperti menciptakan alam semesta. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah antum kalian wahai manusia asyaddu khalqan yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Mana yang lebih besar penciptaannya, manusia apa langit?
langit ya. Langit lebih besar penciptaannya daripada manusia. Dengan kata lain, manusia lebih mudah penciptaannya daripada langit. Ya, kenapa demikian ya? Allah sendiri yang menjelaskan bahwa langit itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Bana Allah telah membangun, membina langit, kembali ke as-sama. Itu kembali kepada langit. Ya, cuma kita perhatikan dalam tafsir. Yukhbiru ta'ala rasulahu, Allah mengkhabarkan kepada rasulnya Nabi Muhammad salawatullah wassalamuhu alaih. Ya, ini sudah ya, lewat sebelah kiri ya. Yaqulu ta'ala muhtajjan, ya, jadi Allah berhujjah kepada para pengingkar hari berbangkit akan tentang ya dibangkitkannya makhluk setelah diciptakannya. Apakah kalian wahai manusia lebih besar, lebih sulit penciptaannya daripada langit? Ya, kata Imam Ibnu Katsir, justru langitlah yang lebih asyad. Asyad itu lebih melebihi penciptaannya daripada kalian. Ya. Apa arti yang pas? Lebih besar ya penciptaannya. Tidak hanya wujudnya ya, tidak hanya wujudnya lebih besar, tapi lebih daripada manusia. Manusia lebih mudah, ya, langit melebihi manusia. Ini dikuatkan dengan ayat yang lain, surat Al-Mu'min atau Ghafir 57. Surat Al-Mu'min atau Ghafir 57. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Penciptaan langit-langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Ghafir atau Al-Mu'min 57. Bahkan lebih dulu langit dan bumi daripada manusia. Ya kan, lebih dulu langit dan bumi daripada manusia. Jadi penciptaan langit dan bumi lebih akbar daripada manusia. Ya, maksudnya wahai manusia, jangan kau ingkar terhadap hari berbangkit. Menciptakan kamu itu gampang, menciptakan dirimu itu sangat mudah. Masih lebih besar penciptaan langit dan bumi. Kalau bumi, langit Allah Maha Mampu, berarti kalian sangat mudah sekali gitu ya. Masalah membangkitkan itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga surat Yasin ya, surat Yasin 81. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Ya. Bukankah Tuhan yang telah menciptakan langit-langit dan bumi Maha mampu untuk menciptakan yang semisal dengan mereka? Ya, maksudnya mengulangi penciptaan manusia mudah bagi Allah. Bala, bahkan dialah Allah Al-Khallaq yang Maha menciptakan, Al-Alim lagi Maha mengetahui. Kemudian makna dari banaha ini ditafsirkan ya dengan firman Allah, rafa'a samkaha fasawwaha, di ayat selanjutnya ya, rafa'a samkaha fasawwaha. Jadi Allah jadikan langit itu aliyatal bina ya, jadi tinggi bangunannya. Tinggi ya langit itu. Tingginya berapa Allah yang Maha tahu. Ya, sepertinya teknologi belum bisa menyingkap ya, berapa jarak. Kalau bulan ke bumi, matahari ke bumi barangkali bisa terdeteksi ya, tapi kalau langit ke bumi Allah yang Maha tahu ya jaraknya. Nah, langit itu sangat tinggi sama sekalian, aliyatal bina, ba'idatal fina ya, sangat tinggi sekali, jauh ya sama sekali dari bumi. Mustawiyatal arja, sisi-sisinya sempurna. Mukallalatan bil kawakib ya, dihiasi dengan bintang-bintang.
di malam yang gelap. Apalagi kelebihan langit, tinggi, luas, tidak bertiang, nggak ada tiangnya. Ya, ibaratnya kalau bangunan di dunia itu ada bangunan begini, tapi nggak ada penyangganya sama sekalian. Aneh atau tidak? Aneh ya. Ya, kayaknya belum bisa bikin ya manusia ya. Jangankan langit ya, bangunan aja belum ada ya. Gini nggak ada tiangnya. Ya. Lah siapa yang kok bisa nggak jatuh? Langitnya Allah yang menahannya. Allah yang yumsikus samawat. Jadi Allah yang menahan langit itu untuk tidak jatuh. Kalau jatuh bagaimana? Ya wassalam ya. Kita semua wassalam ya. Ya, bukan hanya bumi ya, benda-benda langit ya. Karena benda-benda langit di bawah langit. Ya kan gitu ya. Kan lebih luas langit. Kalau langitnya amblas sama sekalian ya, semuanya ya sudah wassalam ya. Kemudian jamaah sekalian, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan dia Allah menjadikan malamnya gelap gulita. Wa akhraja duhaha, dan siangnya terang benderang. Ya. Kita cukupkan sampai ayat 30 ya. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ya, dijelaskan dalam tafsir sama sekalian, ja'ala lailaha mudlimah. Ya, jadi Allah menjadikan malamnya itu gelap dan siangnya itu terang. Ya. Jadi ada siang, ada malam. Bagaimana kalau siang terus? Ya, barangkali bumi ini akan hancur karena panas. Kalau malam terus, ya juga akan hancur karena kedinginan. Maka Allah jadikan ada waktu siang, ada waktu malam. Ya, jadi Allah jadikan malamnya gelap, siangnya terang dengan cahaya matahari. Ya. Kemudian jamaah sekalian, akhraja duhaha, yaitu anara naharuha, Allah terangi siangnya. Masya Allah. Jadi matahari yang bersinar ini matahari yang dulu pernah dilihat Nabi Ibrahim, matahari yang dulu pernah dialami umat-umat dahulu, sampai sekarang. Ya, sampai kita meninggal semua masih ada matahari terus sampai nanti di hari kiamat, ya, sampai nanti di padang mahsyar juga ada matahari yang didekatkan. Ya, kita nggak bisa bayangkan ya, matahari ini kuatnya sinarnya, belum ada seorang pun yang mampu untuk singgah di matahari. Ya, belum ada ya. Ya. Jangankan singgah ya, menatap saja kita tidak kuat ya, menatap matahari langsung. Berarti kan sangat kuat sekali ya sinarnya matahari. Ini menyinari bumi, beredar dari timur, terbenam di barat matahari. Ya, kemudian jemaah sekalian, wal arda ba'da dzalika daha. Bumi setelah itu Allah hamparkan. Kenapa kok dihamparkan? Ya, supaya bisa buat hidup. Nanti manusia berjalan, bekerja, ibadah, Allah hamparkan. Ya, kalau kita bandingkan dengan planet-planet lain, ya sepertinya belum kita jumpai planet yang seperti bumi. Ya, Allah kasih udara, Allah kasih air, Allah kasih sungai, Allah kasih laut, gunung, pohon. Ya, umpama ada astronot ke planet Mars atau yang lain, mesti kan pakai sesuatu ini. Itu kan sebentar saja, habis itu balik lagi sekalian. Balik lagi ke bumi. Ya, sudah nggak akan mungkin akan tinggal di tempat yang lain selain bumi. Sebab di bumi inilah tempat yang Allah fasilitasi dengan segala penunjang kehidupan. Ya, di bumi kita hidup, di bumi kita mati,
dan dari bumi kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua menunjukkan jamaah sekalian bahwasanya Allah Maha mampu menghidupkan yang telah mati. Adanya langit, adanya bumi, adanya siang dan malam. Ya. Demikian ya, insyaallah ya, seperti waktu mendekati 10:30 ya, kita cukupkan dulu sampai ayat ke-30 ya. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang sangat dalam ya keilmuan beliau, sangat banyak karya-karya beliau, sampai menjelang wafatnya beliau buta, tidak bisa melihat sama sekalian. Imam Ibnu Katsir saking banyaknya membaca Al-Qur'an, saking banyaknya menulis kitab ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga kita diteguhkan iman kita, ketakwaan kita, ilmu dan amal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi, dipersilahkan. Cukup, insyaallah jelas ya, alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.